Aku lari lirik dengan somasi kepada yang tersumbat untuk reinkarnasi wannabe, di mana satu verse bisa buat orang mengerti pesona akurasi yang dibunuh lain joget kau menyanyi. Ini Owen Podcast, datang duduk wora. Welcome to Daniel Owen Podcast, datang duduk wora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe saya punya channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya saya ucapkan welcome to home, selamat datang to Daniel Owen Podcast. Dan di podcast ini akan banyak sekali mengundang teman-teman anak-anak muda yang kreatif di Nian Tanasika. Dan teman-teman yang bertanya, Daniel Owen Podcast ini tayangnya di hari apa-apa? Tayangnya di setiap hari Rabu jam 6 sore dan hari Sabtu atau malam Minggu jam 6 sore juga. Jadi buat teman-teman, jangan lupa subscribe yang ada tanda merah itu, klik di situ dan nyalakan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan videonya. Dan kali ini kita kedatangan orang yang super sibuk dan sangat dicari-cari di Kota Momere ini. Ini yang teman-teman kemarin komen-komen di bawah, mana Diksi X Futurama dan Diksi X Futurama. Ayo. Oke, dan teman-teman kita di sini sudah menjaga jarak sangat jauh dan sejauh saya dan kamu yang di Jawa. Dan kita sini sudah menggunakan hand sanitizer, ada alkohol. Jadi aman lah kita menggunakan masker. Tapi saya yakin kita buka masker saja biar teman-teman juga tahu Diksi X Futurama itu yang mana dan Daniel Owen Podcast itu yang mana. Oke, Diksi, kawan sudah mau mampir di Daniel Owen Podcast untuk wura-wura di sini. Apa kabar Diksi ya? Baik. Kabar lumayan. Baik ya. Baik. Kalau bicara Diksi ini pasti lebih identik dengan Kru Father Say. Jadi mungkin kita akan tanya-tanya sedikit nih Diksi ini. Tapi Diksi sebelum ke hip hop kan dulu kan sempat band juga ya, band punk ya, punk waktu itu ya. Metal. Oh metal. Tapi ke punk juga tidak? Hampir. Hampir. Karena waktu itu sempat rambutnya panjang terus gaya rambutnya seperti anak punk. Dan waktu itu di Jakarta tuh di Surabaya. Itu di Surabaya. Momere sampai Surabaya. Oke, jadi waktu itu metalnya dari Momere sampai ke Surabaya. Iya. Sopan ya? Tapi waktu itu di Surabaya itu sekolah, kuliah atau kerja di Surabaya waktu itu? Dulu di Surabaya itu kuliah. Oh, kuliah. Oke, siap. Salah satu universitas di Surabaya. Dari situ baru mulai lanjut ke rap. Oh, ke rap, siap. Kalau waktu itu di Surabaya juga masih main metal juga, sempat manggung beberapa kali juga. Iya, itu kebetulan teman-teman metal yang di sini yang sempat ada band metal di sini. Di Surabaya ini kami sama-sama juga, jadi sempat main juga di sana sama-sama. Tapi waktu itu sudah sambil ada doktrin-doktrin hip hop sudah masuk. Oke. Jadi sambil jalan, sambil main sama hip hop. Oke, berarti kenal hip hop waktu di Surabaya. Hip hopnya sudah dari sini juga. Jadi hip hop dan metal itu sama-sama. Oke, siap. Sama-sama jalan. Kalau sendiri saya hip hop, kalau rame-rame saya metal. Oke, berarti Anda dua kepribadian yang berbeda. Kalau hip hop sendiri awal-awal bikin lagu itu hip hop tuh didoktrin dari teman-teman, kira-kira siapa waktu itu yang mendoktrin Diksi akhirnya membuat lagu hip hop? Kalau untuk dari teman-teman tidak. Saya ke hip hop itu lebih ke kemauan sendiri. Karena waktu kenal hip hop itu saya bingung waktu dengar lagunya Rapper Family. Rapper grup ND itu waktu itu saya dengar. Hormat kayak tetua-tetua adat di ND Rapper Family. Kruwen Clan. Itu waktu itu saya dengar beatnya kayak hi-hatnya. Itu saya disampaikan kan waktu itu saya sering main anak-anak band. Mereka main drumnya kira-kira bagaimana kan durasinya. Kadang sampai 5 menit itu begini. Oke, siap. Begitu ternyata ada aplikasinya sendiri. Terus dari situ saya belajar untuk buat beat, recording. Habis itu baru lanjut belajar buat diri. Oke, jadi waktu itu belajarnya memang sendiri belajar
Iya, Oke, saya siap. otodidak semua. Jadi Pintar ya Anda. Oke, siap. begitu rap sih udah tidak ada alasan untuk berhenti lagi. Oke, jadi gas terus. Gas Oke, terus. siap. Diksi hip hop itu waktu itu belajar hip hop dan bermain hip hop di Surabaya itu waktu itu ada teman yang ikut bergabung waktu itu ada. Iya, saya waktu di Surabaya itu saya awal-awalnya masih sendiri. Ada juga teman rapper dari Maumere juga. Kalau untuk hip hop waktu itu saya mulai keluar kenalkan diri sebagai seorang rapper itu saya sama teman waktu itu ada itu juga saat terbentuknya Crew Father Said. Jadi begitu pertama kali saya keluar, saya bawa nama hip hop, saya bawa Crew Father Said juga. Itu dikenal di stage itu, saya didaftarkan sama idola saya juga waktu itu. Di awal-awal saya buat lagu itu saya fansnya sama Rapper Family kalau abang tahu. Oke, siap tahu. Nah itu salah satu personilnya itu waktu itu yang daftarkan saya untuk isi di acara yang di Surabaya itu. Oke, siap. Di situ juga pertama kali saya manggung pakai nama Crew Father Said. Oke. Jadi belum sebagai diksi. Oke, siap. Nah, saya sangat tertarik ke teman-teman yang nonton ini juga pasti taunya ya ini diksi. Tapi saya yakin nama aslinya bukan diksi. Mungkin bisa nama aslinya itu siapa? Nama Rumah. nama rumahnya atau nama kampung halamannya. Saya nama aslinya Ananius Aprikologo Sapaan Riko. Oke, jauh ya dengan diksi ya. Jauh. Kenapa memilih nama diksi? Kenapa tidak nama Karena Dokso? Saya pertama kali rap karena memang pertama kali rap itu saya buat lagunya Dis. Oke. Dis tuh. Oke, jadi itu. Tiap kali mic-nya nyala pasti ada 1-2 orang yang kena. Oke, jadi itu karena oke. Jadi Siap. kalau misalnya diserang balik kan pasti wih bahaya nih kalau nama itu lurus-lurus nih. Oke, jadi siap diksi. Jadi harus pakai EKI. Kadang di zaman-zaman itu memang lagi kamu harus punya nama EKI karena kalau tidak ada EKI habis. Oke, siap. Jadi ada nama hip hop lah, nama Ya. rapnya. Nah, waktu itu kan sempat ke Malang terus bertemu dengan Arya Stone, itu ceritanya bagaimana sampai akhirnya bertemu dengan si kecil itu? Jadi waktu pertama ketemu Ariston itu lucu, itu kenalnya dari BBM. Dulu waktu sering broadcast Oh, pin. pin, oke. Dan ternyata dia orang Maumere, akhirnya kami kontak coba satu lagu. Setelah itu satu lagu pertama itu yang Don't Let Me Alone. Tiada kontras yang pas, selalu tersyukur di kala berbagai tes. Dominasi sebuah fresh dan stres, lahirkan abstrak dan tertampar bless. Jadi tetaplah bersamaku, meski yang kau hadirkan untukku hanyalah cacian makian dikenang pahit, namun tetapkan memberiku pengalaman baru. Excuse me, I'm not one-man army, but everything I do because I have a friend and family. So simple, pray, give your smile, don't let me cry. Don't stop me, I have to try. Just like me and watching me, peace for coming in my fucking day to die. Colonial MC, so I feel life. Yeah, I see that. Gonna kill them down. Don't let me alone. Please, brother and sister, don't let me alone. Family, friend, clan and crew, don't let me alone. Kids and motherfucker, don't let me alone. I say motherfucker, bring keramaikan, tetap tuk hadirkan. Entah sebab kebisingan atau kedamaian, dan tak perlu sempurna, kurang ataupun lebih. Yang ku inginkan agar tak sendiri di sini. Tetap tuk ramaikan, tetap tuk hadirkan. Entah sebuah kebisingan atau kedamaian, dan tak perlu sempurna, kurang ataupun lebih. Yang ku inginkan agar tak sendiri di sini. Okay, next for X. You can call me motherfucker. If you think it's true, fucking lava.
I'm standing here as your brother, be your family forever. This is so far. Make the story on the white paper. Stay with me di sini kembali berbagi, obati luka perih. Dan kau tak bisa jika kau palingkan rasa karena ku tercipta untuk misi setiap kosong cerita. Seperti lembar kosong yang tercoret penuh dengan tinta. Hear me on the song, don't let me alone. Hold my hand my brother, don't let me alone. Meski hanya caci maki, I say I don't care. Come down. Don't let me alone. Please brother and sister, don't let me alone. Family, friend, clan and crew, don't let me alone. Kids and motherfucking haters, don't let me alone. I say motherfucker bring keramaikan, tetap tuk hadirkan. Entah sebuah kebisingan atau kedamaian. Dan tak perlu sempurna, kurang ataupun lebih. Yang ku inginkan agar tak sendiri di sini. Tetap tuk ramaikan, tetap tuk hadirkan. Entah sebuah kebisingan atau kedamaian. Dan tak perlu sempurna, kurang ataupun lebih. Yang ku inginkan agar tak sendiri di sini. Father, keep them down. Please brother and sister, family, friend, clan and crew, kids and motherfucking haters. Video klipnya akhirnya saya Edok. Ya, ada Om Edok. Hormat Om Edok yang nonton ini, yang tidak pernah pulang Momir juga, balong sedong Audrey Java ya. Hancur mana ya. Ya, berjalannya waktu dan mungkin kru Fathershead itu tuh kenapa namanya kru Fathershead begitu? Jadi saya cerita kembali ke belakang tadi. Waktu pertama kali saya manggung itu saya dengan teman Edok. Itu kita mau manggung tapi ribet kalau bawa nama harus Edok featuring Diksi satu panggung itu. Jadi kita pilih pakai nama grup. Dan saat itu kita cari nama grup, kebetulan ada muncul satu nama band sama judul lagunya itu Fathershead. Waktu itu selang berapa hari itu hari Ayah. Ya, hari Ayah, jadi ada lagi share lagu Fathershead paling banyak di internet. Tiba-tiba muncul itu dan kita pakai itu Fathershead. Terus kenapa Fathershead juga, kenapa tidak Mothershead? Iya, siap. Ini itu kita laki-laki, kebetulan kita berdua itu laki-laki, terus Yakin laki-laki? Yakin. Terus karena saya dengar Edok sudah hampir mau 3 tahun 4 tahun dalam satu kamar, tapi Dalam satu wadah kecil. tidak terjadi. Oke, dalam satu lingkup kecil. Artinya dalam satu. Oke, siap. Satu kolam. Satu kolam renang kecil saja. Oke, siap. Edok, inilah cikal bakal kru Fathershead. Oke. Jadi kita manggung pakai Fathershead. Terus setelah manggung itu Edok mulai ke dia punya rutinitas, dia mulai ke fotografer. Jadi saya sendiri lagi belum kenal dengan Ariston. Akhirnya Fathershead-nya mulai redup. Begitu kenal dengan Ariston, akhirnya kita bincang-bincang lagi. Dia bilang kenapa tidak kasih naik grup yang kemarin yang kamu pernah pakai itu. Akhirnya Fathershead naik lagi, kita pakai Fathershead, tapi akhirnya kita tambah dengan grup. Karena di situ tuh saya sering ke Malang juga, sering ketemu dengan abang mereka. Di situ banyak sekali teman-teman yang ikut partisipasi dalam setiap pembuatan proyek yang punya. Mungkin nebang ya waktu itu. Banyak sekali itu. Jadi kalau misalnya kita pakai Fathershead saja untuk bawa hip hop, kita rasa kayak kurang pas. Jadi kita tambah kru biar kesannya kita banyak. Betul. Karena memang di hampir semua proyek itu selalu ada campur tangan dari teman-teman yang tidak ikut nge-rap. Jadi memang benar di kru Fathershead itu bukan hanya bahwa saya rapper jadi saya baru bisa disebut kru Fathershead, tidak. Banyak teman-teman juga yang punya keterampilan lain, tidak harus rap.
Crew Father Said itu banyak sekali anak-anak yang muda yang kreatif. Jadi lebih ke teman-teman komunitas muda yang kreatif yang ada di dalam situ sih. Kayak jadi kalau kebanyakan teman-teman yang mengetahui Crew Father Said itu rap itu sebenarnya bagian besar saja. Tapi ada beberapa bagian kecil-kecilnya yang ada dalam situ yang punya talenta masing-masing. Contoh ada beberapa teman kita yang videografer, yang belajar videografer. Ada Luis Calvaro, ada Fabio Lelo, Fabio yang membantu sekali pada saat-saat pembuatan video klip awal, karena tidak mungkin diksi mereka sambil rap di depan terus mereka pegang kamera, kan tidak mungkin. Jadi memang butuh teman-teman belakang layar. Jadi waktu itu banyak sekali teman-teman yang bantu juga, terus ada kawan-kawan juga yang bantu untuk partisipasi di belakang untuk video klipnya itu banyak sekali, dan antusiasnya luar biasa sekali. Jadi memang waktu itu Crew Father Said untuk di Malang itu terbentuknya ya karena hip hop dan ada penambahan personil itu, karena dalam perjalannya waktu itu ada teman-teman yang ngumpul dan akhirnya nongkrong dan akhirnya jalan lah Crew Father Said itu. Untuk sejarah Crew Father Said mungkin itu. Jadi kita jadi teman-teman bahwa Crew Father Said itu terbentuknya di Malang. Kalau untuk logo Crew Father Said sendiri itu kan ada kepalanya botak. Kenapa memilih kepalanya botak? Kan tidak semua orang tua kepalanya botak. Pembuatan logo itu waktu itu dia punya euforianya itu masih hip hop yang underground, masih old school keras. Jadi dari image logo itu saya mau tampilkan sosok yang gila yang jadi ada satu foto orang saya lupa biografinya itu, tapi itu memang yang logo yang sekarang itu yang saya buat jadi kartun itu aslinya ada foto-foto orang Psycho yang saya ambil. Kemudian saya buat karikaturnya. Oke, siap. Nah, ini kita bicara tentang Crew Father Said sendiri yang notabene banyak nyanyi lagu old school. Kenapa tidak coba kalian nyanyi lagu cinta? Pasti kita juga suka lah. Kami suka lagu cinta. Kenapa kalian memilih nyanyi lagu yang keras-keras dan kami juga kadang-kadang tidak mengerti? Kenapa? Alasannya? Sebenarnya kalau lagu cinta itu bukan terima Bang. Tapi kami tidak bisa. Maksudnya kalau saya tidak bisa. Soalnya kalau saya mau buat lagu cinta saya bisa tapi tidak bagus. Takutnya kan kesannya jadi memaksa. Iya. Oke, siap, betul. Jadi lebih baik saya buat yang saya bisa. Jadi tapi bisanya juga luar biasa ya. Oke, keren. Crew Father Said itu 2014 sudah bisa dibilang 7 tahunan lah, 6-7 tahunan lah sekarang. Teman-teman personil sendiri sini kan sudah lumayan banyak, lagunya sudah juga lumayan banyak. Apakah tidak rencana untuk dibikinkan album begitu kan? Dan lagunya lumayan nih, sudah lumayan banyak. Kalau bisa bilang 2-3 album bisa lah. Tetapi sampai hari ini kan mungkin belum ada album nih. Mungkin apakah tidak rencana bikin album? Kalau untuk rencana album sebenarnya kita sudah dari tahun 2018. Lagu kemarin yang Replicon itu juga bagian dari album juga sebenarnya. Track-nya terlalu panjang juga dia punya prosesnya, terlalu lama, kadang takutnya ngendap. Jadi lagunya itu kami lepas artinya Replicon yang luncurnya pertama. Oke, siap. Jadi kedepannya ada beberapa juga, tapi itu dari album yang memang gagal kami produksi. Produksi sebagai album, kalau sebagai lagu itu sudah matang. Materialnya sudah matang. Siap. Tapi kedepannya pasti ada lah. Pasti. Amin. Nah, dalam berjalannya waktu, Crew Father Said akhirnya menerima tantangan baru atau menerima personil baru. Karena kalau dibilang Crew Father Said kan pasti dikenal dengan laki-laki dan sebagainya. Nah, sekarang tantangan baru yaitu rapper perempuan atau rapper yang artinya kalau bisa dibilang Mother Said lah, tapi akhirnya masuk ke Crew Father Said. Akhirnya image Father Said itu ada juga perempuannya. Nah, untuk kok bisa teman-teman bisa perempuan bisa bergabung di Crew Father Said, mungkin bisa jadi teman-teman juga pasti bingung kok Crew Father Said ada cewek-ceweknya. Iya, sebenarnya saya mau pertahankan di situ tuh lagi-lagi semua yang saya takut di grup tuh kita ngomong. Oke, siap. Sebenarnya karena nama Father Said itu tidak harus laki-laki sebenarnya, itu hanya karena memang dulu waktu pembentukan nama seperti itu. Tapi kalau untuk
lingkaran pertemanan kita tidak tutup harus laki-laki semua. Jadi sekarang ada Kak Kikan, ada Bianca, ada Tika, pacarnya Glenn. Memang tidak tertutup. Tidak tertutup. Nah, Laki-laki saja. betul sekali. Nah, tapi kan teman-teman Crew for the Shade sekarang sudah ada di Maumere. Dan banyak sekali teman-teman dia dari luar yang kami pingin bergabung dengan Crew for the Shade nih. Apakah sekarang teman-teman boleh saya mau masuk Crew for the Shade? Bisa tidak? Nah, mungkin ada persyaratan khusus kah ataukah dalam perjalanan teman-teman boleh bergabung saja dengan Crew for the Shade atau bagaimana? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan luar, kami mau jadi salah satu member di Crew for the Shade, tetapi kami malu dan sebagainya. Itu bagaimana tanggapan Diksi? Kalau persyaratan sebenarnya tidak ada sih di Crew for the Shade, karena Crew for the Shade ini kayak tempat kita kumpul, kita sharing. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau masuk, cuma ada satu pertanyaan saja. Kalau misalnya teman-teman mau gabung itu, teman-teman mau buat apa di Crew for the Shade? Itu saja sebenarnya. Karena kadang saya kepingin Crew for the Shade, buat apa? Maksudnya ya itu abang kayak Oke, siap. bisa masuk Crew for the Shade, saya cuma itu saya kayak bingung mau buat apa di dalam itu. Oke, siap. Kalau Itu memang ada yang kayak sering main, sharing apa semua, itu baru dia mulai kayak rasa saya sudah bagian dari Crew for the Shade. Jadi begitu. Kebanyakan prosesnya seperti itu. Belum ada yang kayak saya pengen masuk Crew for the Shade. Oh ya sini kamu ya. belum ada. Sip. Belum ada. Jadi kalau yang mau gabung seperti itu, tanya saya kayak tujuannya untuk apa masuk Crew for the Shade? Betul. Oke, jadi mungkin lebih ke seperti apa yang teman-teman mau kembangkan talentnya di dalam Crew for the Shade atau dibantu oleh teman-teman yang ada di dalam Crew for the Shade untuk kembangkan talentnya. Jadi tidak selamanya masuk Crew for the Shade itu harus hip hop, tidak. Dari situ ada banyak sekali kumpulan, ada videografer, ada fotografer, terus itu ada banyak sekali teman-teman yang Crew for the Shade yang tidak selamanya hip hop atau mencintai rap di situ. Karena di situ lebih ke komunitas, lebih ke komunitas. Mungkin itu yang mungkin dimaksud oleh Diksi.